Hai, Hai semuanya. guys. Deep Talk Session. Session. Let's talk about it. Bersama aku Estin. Sama Farel. Wah, hari ini cuacanya sama seperti kemarin-kemarin ya, Ya, agak tidak baik ya. ya. Tapi semoga teman-teman sana tetap sehat ya, menjaga kesehatan. Karena Hastin hari ini lagi nggak fit. Ya betul, agak-agak bideng tapi harus tetap semangat ya Pak. Ya Semangat. betul, Kenapa sih harus harus semangatin? ya semangat supaya kita bisa menjalani hari-hari Oi. dengan baik dan maksimal. Banget deh. Thank you, thank you. Saya ada badan yang begitu ya bang orangnya ya. Iya dong, harus gitu. Kalau Ya, enggak, kalau spontan. biasanya itu kalau enggak diterjunin atau dijegur kayak ya, kalau bahasanya orang Oke. Jawa tuh nggak akan bisa upgrade. Oh ya gitu. Woi. Terima kasih Pak. Yuk, yuk lanjut yuk. Gimana Hastin kabarnya? Ya sepertinya luar biasa ya walaupun Luar bideng biasa sedikit ya. ya hari ini. Kemarin udah drop takut hari ini nggak bisa siaran tapi ya puji Tuhan saya Puji ada di sini. Tuhan. Ya, Mantap. gantian gimana nih Farel? Ya kalau Pak Farel? aku aman-aman aja sih. Aku juga lagi semangat banget nih beberapa hari ini ya. Yes. Mungkin dari minggu lalu ya kita Oh, kita udah betul. happy banget Happy gitu kan. people. Ya. Betul. Ya, seperti biasanya ya kita juga tidak cuman berdua, tapi Yes. kita bertiga. Bertiga bersama Pastor Albert. Albert. Yeay. Hai, halo, halo Farel, halo Halo, Astin, gimana Pastor halo kabarnya? Yudher. It's good, baik, luar biasa. Wow, by the way, kemarin beberapa waktu yang lalu, bulan lalu ya. Hah? Aku sama Pastor Albert tuh ketemu waktu di Next Gen loh. Kalian nih emang ketemu terus di mana-mana kayaknya ya. Iya dong. Kita ketemu ketemu tuh nggak cuma di Next Gen loh. Sebelumnya lagi kayaknya ketemu di The Park ya kalau Ketemu, nggak salah. ketemu, ketemu Oh, di Depak juga. Sering Iya, ketemu Farel kayaknya. sering ketemu. Iya, lu aku di The bestie Park ya? ketemu sama Pastor Albert, ketemu sama Pastor Anton. Oh gitu ya. Iya, Ya, Seru aku sekali kemarin ya. ambil kacamata ini kan di ini Hmm. ketemu sama Pastor Anton. Wih, ada Pastor Anton sekeluarga gitu katanya abis nonton. Wih, ini keren banget, Asik banget ya lu asik ketemu banget. bebek pester ya. Iya dong. Nah, itulah. Dengan adanya seperti ini tuh kita jadi kenal sama Bonding ya. banyak, iya jadi bonding. Kalau ketemu tuh jadi udah nggak canggung, Oh iya iya kan hmm. kenal gitu. betul. Siapa tahu kamu juga mau jadi pester. Eh, iya ya. Siapa tahu ya. Amin. Ya doakan yang Ya, Ketularan ya, amin. terbaik. Iya bener Master. siapa tahu. Oh, Menular. iya Betul. betul. Sore hari ini kita mau bahas tentang embracing identity in Christ ya. Betul. Hmm. Kita mau belajar nih bersama-sama remaja ke beberapa teman-teman ya Youters itu tentang arti identitas sejati di dalam Kristus dan cara agar mereka tetap percaya diri dan utuh dalam identitas tersebut. Ya. Nah, Hmm. jadi kita sebelum masuk nih kita kan udah sempat tanya-tanya nih Hari mau ini mau bahas tentang berapa? apa sih gitu Betul. kan. Hmm. Nah, Pastor Albert sih tadi mengatakan kita akan membahas tentang identitas yang Identitas. asli dan yang palsu. Nah, ini Identitas tuh yang nama, alamat itu. ya itu identitas itu literally Ini identitas lain ya. identitas lain. Ya betul. Ya, kamu dari planet mana gitu. Lah, tanpa yang lu beda lagi nih identitasnya. Beda ya. Ini kita langsung tanya aja nih ke Pastor Albert Ya, identitas yang sebenarnya ya daripada nggak usah lama-lama lagi. kita ngawur ini. Betul. Jadi kita mau menanyakan nih kita tanya dulu nih identitas nih apa sih gitu kan. Jadi jangan langsung membedakan mana yang asli mana yang palsu, tapi kita lihat dulu mana yang maksudnya identitas nih kayak apa sih gitu. Hmm. Silakan, Pastor. Ya, identitas itu kan artinya kan kayak pengenal ya. Bagaimana orang-orang sekitar kita tuh mengenal kita. Makanya kan Hmm. itu disebut identitas. Nah, ini masalahnya tuh eh, kalau kita bicara soal identitas itu kan tidak akan selalu terkait ya Ya, dengan yang namanya gambar diri. Dan betul. kita tahu bahwa ini merupakan tetap sampai hari ini ya merupakan salah satu isu terbesar Hmm. terutama di anak-anak muda ya Ya. tentang krisis identitas kan. Oleh makanya kita sering dengar tentang krisis identitas nih gitu. Kurang lebih gitu gitu sih Rel. Ya tentang Oke. identity ya. Nah, karena kalau kita melihat keadaan sekarang gitu ya, bagaimana dunia saat ini itu mengarahkan kita untuk membangun identitas berdasarkan apa yang kita miliki. Nah, kita tuh punya Wah, apa?
Iya, iya. Contohnya nih kayak penampilan gitu ya, Mm. makanya penampilan gimana caranya nggak boleh kalah, banyak yang FOMO ya kan. Orang FOMO Betul. tuh kenapa Ya, sih? Karena ketakutan gitu loh kalau nggak Ya, up to date, kalau nggak apa gitu. Padahal kan tidak semua tren itu kan cocok buat kita, ya, betul. iya kan? Tidak semua fashion yang terbaru tuh cocok juga dengan kita gitu loh. Kadang Betul, nggak betul. mm-mm. cocok gitu loh. Betul. Tapi karena dia merasa bahwa identitasnya di apa ya, dunia ini sedang mengarahkan bahwa kalau nggak begini nggak keren. Nah, jadi kayak Betul. mau nggak mau harus ngikutin gitu. Terus kemudian Hmm. jumlah followers di media sosial. Nah, Wow. ini Wah. bahkan kan itu kenapa sampai hari ini orang yang jualan followers sama jualan likes masih laku sampai sekarang. Iya kan? Betul, betul, Betul. rame. Betul, betul, Masih betul. laku sih, setahu aku masih laku ya. Iya, iya, Setahu iya. masih laku. Atau berdasarkan status sosialnya gitu. Hmm. Jadi bahkan kita sering merasa kita harus menjadi seseorang yang terlihat baik menurut orang lain. Nah, Betul. ini kan identitas-identitas yang menurutku berbahaya ya teman-teman ya. Hmm. Kalau kita ini berpikir untuk menyenangkan orang lain terus supaya terlihat baik itu capek loh lama-lama. Namanya juga terlihat, ya kan? Iya, Dan betul. terlihat tuh Betul. kan berarti kan palsu sebetulnya. Nah, Iya. makanya tadi Mm. aku tanya, kita mau arah kemana nih? Lebih enak ngomong soal asli versus palsu kayaknya lebih enak gitu ya. Wow, yes. Hmm. Seperti itu sih Rel untuk prolognya Oke. ya. Hmm. Prolognya seperti itu. Tapi mungkin ini kan kita akan membahas tentang identitas kekristenan kita ya. Ya, ya, betul. Nah, Ya. kalau dari based on Bible sendiri nih, ada nggak sih ayat Alkitab yang memang benar-benar kayak menunjukkan bahwa kita nih identitasnya tuh identitas kerajaan Allah gitu. Wis. Mm. Hmm. 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 Wis, Ya. silakan. Nah, itu bagaimana pertanyaan gini, supaya bagaimana kita tidak terjebak dengan yang palsu Mm-mm. adalah mengenal yang asli, betul nggak sih? Wow, ya. Sama kayak kita uang gitu ya. Kalau kita nggak Mm. pernah ngerti yang asli bagaimana kan kita nggak pernah ngerti yang palsu. Yes, betul. Sama. Identitas asli dalam Kristus kita siapa dalam Kristus itu bisa terlihat dari bukan dari apa yang kita miliki dan Mm. bagaimana orang menilai kita, melainkan dari siapa kita dalam Kristus. Dan saat kita percaya pada Yesus, kita tuh menjadi ciptaan baru. Makanya di 2 Korintus pasal 5:17 itu pernah ngomong gini. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Wow. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ini menurutku cukup clear ya teman-teman ya, bahwa identitas kita itu tidak lagi ditentukan oleh dunia, tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Yes. Jadi udah nggak ngaruh nih, bukan bukan berdasarkan aku punya apa, aku Ya, anaknya siapa, aku dari keluarganya mana gitu ya, aku status sosialku seperti apa gitu ya, penampilanku ya. bagaimana. Jadi udah motormu pakai apa atau mungkin handphonemu pakai apa, udah nggak terkait dengan hal seperti itu. Ya, jadi Yes. sih katakan bahwa siapa kita dalam Kristus adalah kita yang pertama adalah ciptaan baru teman-teman. Terus di Ya. Galatia 2:20 bagus dikatakan aku telah disalibkan bersama Kristus dan hidupku bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Ya. sebetulnya kita itu yang asli kita tuh apa sih? Yang pertama nih teman-teman nih, kita tuh dikasihi. Wow. Asli kita tuh orang anak-anak yang dikasihi. Even kita nih belum ngapa-ngapain tuh Tuhan tuh udah mengasihi kita loh. Ya, betul. Bahkan sebelum teman-teman pelayanan tuh loh, Tuhan tuh sudah mengasihi. Ya. Tapi kan seringkali kamu pelayanan kenapa? Supaya Tuhan lebih mengasihi ya? Enggak juga. Ya, Kasihnya tetap betul. sama gitu loh. Yes. Karena identitas kita adalah kita tuh dikasihi. Nah, itu teman-teman harus apa ya? Mungkin hari ini pendengar mungkin hari ini dengar kabar baiknya adalah kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kayaknya sederhana, tapi itu penting. Hmm. Ya, Bahwa betul. kita tuh terima gitu loh. Yes. Yang kedua, kita tuh ciptaan baru. Mm. Hmm. Kita tuh ciptaan baru, yang lama udah gitu loh. Ya. Segala trauma kita, masa lalu kita bagaimana gitu ya. Itu kan Tuhan sudah menebus ya. Tuhan Ya. sudah mengampuni dan ya sudah selesai. Ini saatnya engkau menjalani suatu kehidupan lembaran baru bersama-sama dengan Tuhan. Terus Hmm. berikutnya tuh ditebus dan dibenarkan. Kita adalah orang-orang yang ditebus dan dibenarkan. Ya. Tidak ada di antara kita tuh yang apa ya, dengan perbuatan baik kita terus membuat kita tuh menjadi selamat.
Ya. Enggak, gitu loh. Kita tuh orang yang ditebus. Jadi kalau hari-hari ini teman-teman merasa bahwa hidupku tuh berharga atau enggak ya? Nah, tahukah bahwa nilai hidupmu itu setara dengan namanya oleh darah Yesus. Hmm. Ya, kalau dari Yesus dibilang kau telah ditebus dengan darah yang mahal, artinya hidupmu tuh kan berharga. Kalau kamu nggak Ya. berharga, nggak mungkin ditebus oleh darah yang mahal, Ya, Ya. betul gitu. betul. Jadi you are so precious. Hidupmu tuh begitu berharganya sehingga Tuhan mau tebus kamu. Jadi jangan merasa Yes. insecure gitu ya. Jangan merasa Ya. insecure, tapi banyaklah bersyukur gitu. Kenapa Tuhan sudah Ya. menebus kita dengan darahnya yang mahal? Terus kemudian kita sudah dibenarkan. Ya. Dan juga kita berikutnya apa? Terang dan garam dunia. Kita kan Ya. dipanggil untuk jadi terang, untuk Wow. jadi garam. Yes. Itu identitas kita itu sebetulnya. Hmm. Apapun profesimu hari-hari ini. Mungkin kalau Farah Mastin penyiar gitu ya. Hmm. Mungkin Ya. yang lain punya bisnis atau Ya. mungkin ibu rumah tangga. Apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, entah lawyer, entah dokter, kita itu punya satu panggilan yang sama untuk jadi terang. Yes. Mm-mm. Betul. Gitu. Betul. Kita tuh jadi terang. Ya, terang itu gunanya buat apa sih? Terang itu kan memberikan suatu pengharapan gitu ya. Untuk Yes. orang-orang yang nggak punya pengharapan, memberikan apa ya, menyinari mereka yang sedang hidup dalam gelap, memberikan impact, memberikan dampak. Dan juga sebagai garam itu adalah kita tuh memberikan rasa. Ya. Rasa apa? Rasa Kristus kepada dunia. Ya. Jadi menurutku satu bahasa yang paling mudah dipahami oleh dunia saat ini adalah bagaimana sih dunia bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita, ya pakai satu bahasa namanya bahasa kasih. Wow. Mm. Ya Wow. kan? Begitu dengan Benar. kasih mereka kenal Tuhan. Ya. Melalui siapa? Melalui kehidupan kita. Mm-mm. Itu sih, Red. Kurang lebih ya, Hastin Oke. ya. Mm-mm. Wow. Wah, ini Dalam awal-awal ya, ya. obrolan yang Sebenarnya dalam. tentang gambar diri itu sangat-sangat menurutku ini sangat-sangat Hmm. krusial buat anak-anak muda zaman Iya, sekarang sih. iya, iya. Karena kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang tuh lebih kayak takut sama omongannya orang. Jadi kayak ah, Mm-mm. nanti orang mikir aku gini, orang mikir aku gitu. Jadi akhirnya kita jadi kayak mengikuti apa yang orang ingin kita eh pengenkan. Maksudnya bukan orang pengen kita jadi apa lah, itu kita jadi kayak gitu. Ngikutin, ya. Ngikutin, iya gitu. Akhirnya ya kita nggak bisa jadi diri kita sendiri dan bahkan kita tidak bisa fulfill eh apa ya kayak kehendaknya Tuhan dalam hidup kita gitu kan, atau identitasnya Tuhan, identitas Kristus dalam hidup kita Ya, gitu kan, betul, yang betul, tadi betul. harusnya jadi terang gitu kan, tapi gara-gara mungkin ada di circle yang kayak mungkin gelap atau yang belum kenal sama Tuhan, akhirnya ikutan redup, Redup, ikutan jadi gelap juga jadinya. tawar, Ya. iya gitu kan. Ya itu sih. Jadi lebih lebih menurutku ya krusial banget untuk waktu kita bahas kayak gini nih tentang gambar diri. Kalau Astin gimana Tin? Ya, sama sih, maksudnya maksudnya mikir kayak identitas tuh kan apa ya, kayak yang dilihat orang pertama kali gitu ya. Yes, Jadi kalau betul. misalnya udah bukan aslinya kita, terus taunya misalnya kayak orang lain lah, bukan kita, Hmm. bukan dari dalam, bukan dari Kristus, tuh udah akan semakin membuat orang-orang mikir kalau misalnya oh ini bukan kamu ya, atau kayak pokoknya membuat mikir orang-orang tuh kayak ini tuh bukan aslimu kayak gitu. Iya, Jadi iya. mending kita yang lain aja deh, atau bahkan semakin kan kita biasanya takut kalau kita nggak punya teman. Nah, Ya, takutnya betul. kalau kita nggak jadi diri kita sendiri, itu malah jauh semakin kita nggak punya teman gitu loh. Betul, betul. Gitu. Dan kalau kita ngikutin apa yang orang pengen terus atau ngikutin apa yang dipikirin orang gitu kan, Ya, capek sendiri. betul. Bener, tadi yang dibilang sampai Esther Albert kan, Ya, kita bakal capek, capek kita bakal sendiri. burn out, kita bakal kayak bener-bener ya udah nggak ada tenaga gitu karena kita nggak bener-bener bisa jadi diri kita sendiri, Iya. tapi kita ngikutin apa maunya orang gitu kan. Kayaknya Astin ada yang mau ditanya. Enggak sih, kalau ditanyain, relate aja ya. Relate. Setiap obrolan tuh pasti relate ya. Bukan mau jadi seperti orang yang lain, tapi kayak gimana ya? Ya gitu deh, pokoknya capek sendiri. Kalau memang bener sih, kalau capek sendiri kalau misalnya kita tuh terus-terusan berusaha untuk menjadi yang diinginkan orang lain kayak gitu. Ya, Itu memang capek. Tapi kan jadinya kita pasti punya kayak tantangan-tantangan ya, supaya kita betul. nggak FOMO, supaya Hmm. kita nggak eh memperlakukan diri kita sendiri seperti yang diinginkan orang lain Yes. kayak gitu. Nah, saya kayak mengatasinya gitu tuh seperti apa, Pastor?
untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Ya, untuk mengatasinya pastinya kalau kita nih kan kalau Bible ngomong dengan apakah seorang anak muda itu bisa hidup benar kan melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi Wow. kita kembali ke basicnya yang nuntun kan ke firman Tuhan ya. Firman Tuhan ngomong Ya. apa untuk kita gitu loh. Kembali ke Tuhan sih kalau aku ya. Kembali Hmm. ke Tuhan. Kalau kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan sih santai sih gitu loh. Hmm. Contoh Hmm. nih, tempat tongkrongan nih. Terus tiba-tiba kamu ditolak. Ya udah, kamu juga nggak akan gimana-gimana juga, santai aja. Kenapa? Ya. Karena kamu tahu di situ kamu ditolak, tapi Tuhan itu nggak pernah tolak kamu. Wah, Wow. Tuhan itu selalu terima kamu. ya, Yes. ya, Jadi kamu betul. tahu harus kemana kamu pergi gitu loh. Kamu udah Hmm. nggak ada rasa takut-takutnya. Nah, kalau tadi aku tambahkan ya, kalau tadi kan bicara soal identitas yang asli, bagaimana yang palsu? Nah, Hmm. kalau Hmm. palsu itu fokusnya kepada apa? Pencapaian. Jadi Oh kan iya. digiringnya itu pencapaian supaya orang kenal gitu ya. But it's good sih, baik sih gitu loh. Sepertinya baik, tapi banyak kebablasan juga dengan itu gitu loh. Betul. Terus juga masalah kepemilikan harus punya apa dulu, Ya. penampilan harus bagaimana, penerimaan. Terus Ya. juga ada yang namanya identitasnya terbentuk karena luka masa lalu. Nah, ini kan juga Wow. banyak ya. Terbentuknya kenapa? Karena luka-luka di masa lalu. Kenapa ada orang-orang yang gampang kesinggungan? Kenapa Hmm. banyak orang yang sedikit-sedikit kok sakit hati? Hmm. Kenapa kok ada orang-orang yang untuk membangun hubungan dengan orang lain kok rasanya takut? Hmm. Itu tuh ada luka-luka di masa lalu gitu loh. Bahkan Ya. salah satu cerita ada satu yang sampai dia itu begitu takut membangun hubungan dengan lawan jenis. Kenapa? Hmm. Karena dia punya luka di masa lalu di mana karena orang tuanya bercerai. Hmm. Jadi Ya. dia takut bahwa nanti kalau aku membangun hubungan, kalau nanti aku serius sampai menjalin pernikahan, nanti ujungnya sama dengan orang tua aku. Nah, Kalau kita lihat identitasnya sudah terbentuk nih, gitu loh. Hmm. Dari luka masa lalunya. Nah, Ya. kita Betul. jangan makanya tadi di firman Tuhan diingatkan bahwa kamu tuh begitu kamu percaya Yesus, kamu tuh menjadi ciptaan baru. Hmm. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya. Yang hancur itu kan kehidupan orang tuamu, pernikahan orang tuamu, Ya. Betul. bukan kehidupanmu. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Jadi itu kayak diingatkan gitu. Nah, itulah. Itu salah satu identitas palsu, beberapa Ya. contoh ya. Identitas yang terbentuk, tapi dalam kepalsuan itu seperti itu sih. Hmm. Mm-mm. Wow. Ini mirip sama yang kemarin Sabtu ya, Din ya, di tempat kita Oh, iya, iya, iya. ibadah ya, Iya. di youth Hmm. community kita. Jadi lagi bahas tentang yaitu ya mungkin ada nyinggung-nyinggung dikit tentang identitas, tapi dia juga bilang hal yang sama bahwa hidupmu itu tidak ditentukan oleh kegagalan orang tuamu, hidupmu itu tidak Ya, Iya. ditentukan oleh masa lalumu, tapi hidupmu itu setuju. ditentukan oleh apa yang ada di depan by tangan Tuhan gitu. Maksudnya God's Setuju. words, God's will gitu kan. Jadi Hmm. bukan apa yang ada di masa lalu, bukan apa ada yang ada di orang tuamu, kesalahan orang tuamu, Hmm. kegagalan orang tuamu gitu kan. Mungkin ya Hmm. itu mungkin Hmm. trauma-trauma masa lalu gitu ya. Tapi Setuju. ya masa depanmu tuh dipegang sama Tuhan gitu kan. Itu sih Setuju. yang Setuju. menurutku kayak ngena banget gitu buat aku gitu. Mm-mm. Wow. Ini identitas ini, nah ini aku mungkin mau menanyakan ya, maksudnya Boleh. gambar diri ini kan yang tadi aku bilang ya krusial nih buat anak-anak muda. Ya. Nah, yang Hmm. akhirnya eh, dulu-dulu nih punya 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 trauma, punya Mm-mm. punya apa ya, Ya punya luka lah, sakit punya hati luka, ya, punya sakit luka, hati. sakit hati gitu kan. Ini kan otomatis gambar dirinya udah rusak nih, Pastor nih. Ya. Mungkin mungkin they live in the past, terus Hmm. mereka juga jadi pribadi yang mungkin tidak bisa jadi dirinya sendiri itu Hmm. tadi karena Hmm. mungkin punya ketakutan-ketakutan tertentu atau Yes. hidupnya didikte oleh orang lain. Nah, yang Hmm. akhirnya udah kecemplung nih di identitas palsu ini, gimana sih caranya untuk bisa keluar atau bisa benar-benar jadi brand new gitu, lahir baru? Ya. Ya. Jangan lupa bahwa kita juga satu identitas kita juga merupakan tubuh Kristus. Ya, Nah, sebagai tubuh Kristus, kita tuh nggak bisa sendirian. hmm, Kita butuh orang lain. ya, Saat kita lemah, kita butuh dikuatkan. Kita hmm, nggak bisa bangkit. Oh, aku jatuh terus aku bangkit bangkit berdiri sendiri, jangan sendiri.
Ya berapa banyak sih yang orang-orang yang bisa begitu gitu loh. Tapi menurut saya lebih banyak orang yang dari jatuh, dia bisa berdiri, dia bisa jalan lagi karena ada orang-orang sekitarnya yang membantunya untuk Wow. berdiri, untuk berjalan lagi. Jadi bagaimana lu kalau kamu bisa pulih di masa lalu? Ya kamu butuh orang, kamu butuh teman-teman. Itu kenapa tadi di awal bahwa karena kita identitas kita adalah tubuh sebagai tubuh Kristus, kita nggak boleh terlepas dari bagian tubuh Kristus yang lain. Kita harus saling terkait, Ya, gitu loh. betul. Dalam hal ini kita kita tinggal dalam suatu komunitas pastinya, nggak bisa dilepaskan dengan itu. Pastikan bahwa ada orang orang-orang circle-mu itu adalah orang yang tepat, Ya, gitu loh. Yang memberitakan kebenaran, bukan sekedar kebenaran. ya. Karena seringkali Wow. kan pertemanannya modalnya kan pembenaran doang ya. Oh, yang kamu Ya, lakukan benar Ya, kok. cari Oh, balas validasi. aja, validasi balas gitu. aja gitu. Yang kamu lakuin sudah benar kok, pembenaran namanya itu, tapi tidak memberikan kebenaran. Ya, betul. Tapi kamu perlu orang-orang yang berani ngomong seperti itu Hmm. ke kamu. Hmm. Sehingga contohnya, ini sampai kapan nih kamu begini terus misalnya kan? Apa kamu nggak Ya. lelah? Apa kamu nggak capek? Bukan yang dilus-lus, iya ya kasihan kamu ya Hmm. ampun. Luka masa lalunya ya ampun, kamu digituin ya dulu ya. Iya digituin aja terus di-entertain perasaannya terus sampai nggak Ya, nggak ya. sembuh-sembuh gitu loh. Karena seringkali nggak sembuh-sembuh kenapa? Kan di-entertain sih gitu Hmm. loh. Perasaannya di-entertain, tapi perlu ada orang yang berani ngasih tahu kebenaran bahwa oke, aku cukup empati dengan apa yang sudah kamu alami di masa lalu, tapi beritakan kebenarannya, Tuhan ngomong apa yang Tuhan pikirkan dalam kehidupannya, Hmm. bagaimana cara berpikir, cara menilai Tuhan dalam kehidupan dia, dikasih tahu di bagian part itunya supaya dia imannya bangkit gitu loh. Ya. Supaya Wow. percayanya bangkit dan dia mau meninggalkan luka Wow. masa lalunya. Kalau enggak pergi-pergi dari luka itu. Ya. Makanya aku bilang orang yang terikat, orang yang terbelenggu dengan masa lalunya, yang namanya juga orang terikat, nggak bisa lepas Ya. sendiri. Tapi butuh orang lain untuk melepaskan tali ikatannya. Hmm. Ya, mungkin ada yang berkata, aku dengan Tuhan cukup. Kalau Tuhan cukup, kenapa ada tubuh Kristus? Hmm. Gitu loh. Artinya bahwa Tuhan kepingin kita tinggal dengan bagian-bagian tubuh Kristus yang lain, Ya. gitu loh. Supaya Wow. saling terkait, supaya saling bertumbuh. Itu sih, Ram. Wow. Oke. Wah, ini kalau gambar diri ini tuh berhubungan dengan karakter nggak sih, Pastor? Eh, Mempengaruhi pasti. Mempengaruhi ya? Identitas kita, gambar diri kita juga tahu nggak tergantung juga orang-orang sekitarmu itu siapa. Oke. Ya. Orang-orang sekitarmu itu adalah orang yang membentukmu. Hmm. Pertanyaannya, siapa yang membentuk kamu? Wow. Ya, ya, ya. Ayo. Wow. Makanya kalau kita sering dengar quote, show me your friend, I will show you your future. Ya memang, karena Ya, memang ya. kamu tuh tahu nggak lagi dibentuk sama orang-orang terdekatmu. Masalahnya orang terdekatmu tuh siapa? Ya, Yang betul. membentuk kamu siapa? Dan akan jadi apa suatu hari kelak? Aku ini Hmm. bisa begini karena dulu kumpulannya emang orang-orang yang suka ke gereja, Hmm. Ya, orang-orang yang nggak pernah absen ibadah, nggak pernah absen komsel, ya. terus di luar komsel kita ngumpul bahas Bible, Hmm. bayangin pendeta bukan ngomong Bible iya gitu ya, dan itu jadi kayak rutinitas kita, jadi Ya, kesenangan kita ya. kumpul malam-malam makan bakmi Jowo sambil ngobrol tentang firman. Wah, Lama-lama ini kan orang-orang selingkuh yang membentuk aku demikian, Ya, ya nggak betul. sih? Jadi aku ini nggak bisa lepas dari siapa orang-orang yang berada sama-sama aku waktu itu. Gitu. Oke. Nah, makanya Wow. penting tuh perhatiin siapa yang lagi deket sama kamu. Wow. Komunitas nih lagi-lagi. betul. Ya Berarti kan? kita apa ya Yes. istilahnya kayak menggambarkan gambaran diri kita tuh bukan perlu juga bantuan dari orang lain ya. Kalau Hmm. misalnya kita punya gambaran-gambaran yang rusak gara-gara mungkin masa lalu. Ya. Makanya kan Hmm. kalau psikologi kan juga kayak gitu ya. Kalau terapi itu harus dipaksa, harus dibantu Hmm, Ah. gitu. Kalau sendiri juga susah ya, Pak. Oh, Gitu. betul. ini ilmu nih psikologi Ya, nih. Dari S1 psikologi. gitu dong. Mantap, Eh, Mastin. Ya gitu. Jadi aku jadi ya lumayan belajar ya, ternyata kayak memang bener sih kalau
mengobati itu memang kalau mengobati luka itu juga bener nggak sendiri terus gitu loh. Kita perlu bantuan orang lain atau bahkan perlu bantuan dari Tuhan juga. Dan itu bener balik lagi ke komunitas ya. Kita harus punya komunitas yang benar dan baik dan menggiring kita. Kadang mungkin komunitas atau teman kita, teman terdekat tuh kalau ngomong emang agak keras ya. Ya tapi mungkin dari Pasti. situ eh, gambaran diri kita tuh mulai terbentuk gitu loh. Harus Ya. lebih Mm. benar, lebih Jadi baik. ya, dan mungkin lebih kadang tuh kalau dibilangin keras gitu kan, ya karena mungkin udah dekat ya. Jadi ada yang nggak sakit hati, tapi kadang dekat pun juga kadang masih ada yang Masih sakit hati. hati gitu kan. Ya, Karena betul. ya aku tuh ngerasanya gini loh, kok kamu nggak mau nge-support aku sih Mm, gitu kan. mm, Kadang mm, kan malah ada yang kayak gitu kan. mm, mm, Ya mm. itu balik lagi kita mau nggak dibentuk gitu kan. Ya, Tuh. betul. Identitas diri itu Betul. dibentuk guys. Betul Betul. betul. Bukan Yes. muncul mak celung gitu Ya, nggak mungkin ya. Susah ya. ya, Orang gambar ya, aja harus digambar. betul. Mm-mm. Bikin berkorban kayak pensilnya habis, Wes, krayonnya. mulai nih, Cakep ya. mulai nih. Ini banyak Mu- belajar dari Mulai nih. dari kemarin ya. Kamu Nah, kamu mulai dapat insight-insight kayak gitu ya. Itu Mulai mm. belajar. itu kan nganu tuh apa kayak kayak cross your mind gitu. Kayak apa terlintas di pikiran secara nggak langsung kan. Nah, itu sama kayak aku tuh. Mulai nih. Ternyata Mulai, keluar, keluar. ya begitulah. Kalau aku sih mungkin sharing dikit ya. Mm. Mm. Aku jujur sangat-sangat bersyukur dengan mungkin ya didikannya papi mamiku nih. Jadi aku tuh dulu dulu waktu SD, SMP, SMA ini sangat-sangat bergantung sama orang. Gitu. Hmm, 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 hmm. Sangat-sangat bergantung sama orang sampai akhirnya aku di perkuliahan ini eh, lingkungan yang sangat-sangat berbeda dari sekolahan. Jadi SD, SMP, SMA ini sangat-sangat berbeda. Di Ah, bener-bener tempat yang baru, tempat yang aku harus beradaptasi. Sampai pada akhirnya di semester 1 ini aku benar-benar jadi anak yang penyendiri banget. ah. Jadi pribadi yang sangat-sangat independen banget gitu. Hmm, Maksudnya hmm, kalau nggak ada yang nyamperin, nggak ada yang ngajak ngobrol ya ya udah gitu hmm, kan. hmm, hmm. Ya mungkin bisa dibilang pada saat itu aku merasa eksklusif gitu. Oh, oke. Karena habis lulus dari SMA yang cukup favorit pada zamannya. Nggak tahu sekarang iya masih apa enggak. Oke, oke, Oh. oke. Nah, terus akhirnya aku beradaptasi, beradaptasi, tapi akhirnya aku nggak bisa nih kayak ngerasa kayak, aduh Tuhan aku butuh orang lain nih, aku sampai udah pengen sempet tanya Astin kan, kalau pindah ke Oh, kampus lain. kampus lain gimana gitu kan, Hmm. caranya gimana, bla 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 bla. Akhirnya tanya sama papi mamiku, eh intinya diarahkan lah, maksudnya kayak ya sebenarnya bisa-bisa aja, tapi apa nggak kamu eman-eman sih, eman-eman tuh bahasanya apa ya? Percuma, Percuma. percuma, waktumu tuh percuma gitu kan. Jadi kayak kamu udah menjalani 1 2 semester ini, ya satu bahkan semester 2 aku tuh bener-bener kayak jelek banget, banget Ah, gitu. mm, Dari mm, berapa mata kuliah yang bagus cuman satu doang gitu kan. Terus sampai akhirnya waktu berjalan, di semester 5 aku mulai ketemu teman-teman dan akhirnya kayak ya mereka ini yang bisa kayak apa ya, mengangkat aku pelan-pelan ini mm, gitu kan, mengangkat mm. aku pelan-pelan sampai pada akhirnya aku tuh ngerasa kayak ya sebenarnya aku tuh bisa sendiri loh gitu. Aku tuh nggak harus bergantung sama orang loh gitu kan. Oke. Terus ya itu ya, ya itu namanya kayak identitas tuh mulai dibentuk, mulai mulai merasa kayak aku nggak harus bergantung sama orang, Ah, aku ah, bisa melakukan segala sesuatunya sendiri, mm, nggak harus bergantung sama orang gitu kan. mm. Jadi sampai pada akhirnya aku jadi pribadi yang lebih baik gitu ke depannya. Ya memang sih dibentuk tuh kayak nggak enak banget gitu. Ya, Kayak ya betul. yang ya itu ya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya gitu Hmm. kan. Itu tuh bener-bener gak enak banget. Maksudnya mengalami segala proses yang kayak aku tuh sendiri, aku tuh capek, aku udah nggak pengen kuliah, aku udah Waduh, waduh, waduh. ya beneran Ya. sampai sampai kayak aku, duh Tuhan aku capek banget kuliah, aku nggak pengen kuliah, aku iya ya gitu kan. Ya Ah. walaupun telat 1 semester, tapi akhirnya puji Tuhan kelar juga gitu Ah, kan. ya puji Tuhan, puji Tuhan, Puji puji Tuhan Tuhan. kelar dan sampai pada akhirnya aku paham bahwa ternyata Tuhan bawa aku tetap di tempat ini tuh karena Tuhan tuh benar-benar punya satu rencana gitu loh. Wih, Itu. Jadi kayak hmm. kayak aku tuh akhirnya dibukakan setelah setelah aku mengalami proses-proses itu. Jadi kayak coba aja kalau kamu di kampus lain, kamu mungkin nggak bisa Iya. kayak gini, kamu pasti akan bergantung sama orang terus gitu kan. Ah. Tapi
gara-gara aku tetap stay di kampus ini gitu kan, aku bener-bener kayak dibentuk bahwa ini loh, kamu tuh tetap di sini tuh karena ada satu alasan gitu. Aku pengen Hmm, bikin kamu jadi kayak gini gitu. oke. Ih, Itu sih. keren. Kesaksian banget ya, Pak. Iya, itu Hmm. yang menurutku apa ya, agak cukup ngena untuk di hidupku beberapa tahun belakangan ini ya, Hmm, hmm, yang hmm. masih masih fresh, cukup fresh menurutku ya. Karena aku juga barusan lulus Ya. tahun 2024 ini ya kan. Pasti kapan Oke. wisuda? Ih, besok Sabtu gue ini dong. Cie, Yeay. cie, keren banget ya. Nyusul. Keren banget ya. Eh, Oke. Pasti ada yang mau diomongin nggak? Maksudnya kayak apa sih yang lagi eh Tentang itu ya, tentang ya gambar juga ya ya. Kalau misal kamu bergantung sih, aku hampir sama sih 11-12 kayak orangnya tuh gak enakan ya. hmm, Susah banget ngomong enggak gitu. oke, Susah people banget. pleaser. Ya, Pol banget Pol gitu. Pol. Nah, dan itu tuh sebenarnya tuh berdampak buruk banget di kehidupan aku sebenarnya karena nggak enakan. Jadi kayak sebenarnya aku tuh nggak bisa, sebenarnya aku tuh nggak mau, tapi tak paksa memaksakan itu untuk itu tadi lagi terlihat baik, menyenangkan dan menyenangkan orang lain dan jadi seperti apa yang orang lain inginkan kayak Hmm. gitu. Dan akhirnya tuh berdampaknya jadi buruk banget lah. Aku jadi susah, jadi apa ya, jadi sering bohong, jadi sering ini sering Wah. itu kayak gitu-gitu eh sampai akhirnya sama punya teman-teman yang ngomongannya cuman berapa kata doang tapi pedes gitu kadang ya kayak gitu. Dan akhirnya dikasih tahu kalau misalnya kamu kalau kayak ya pokoknya dikasih tahu kalau misalnya kamu kayak gini-gini terus nanti kamu malah jadi seperti ini, kamu nggak bisa jadi dirimu sendiri, kamu apa ya, samping melakukan hal-hal yang dipingin orang lain sedangkan kamu tuh sebenarnya nggak bisa dan kamu nanti malah capek kayak gitu ya. Ya. Ya habis itu akhirnya eh aku tuh awal-awal kayak ya ampun aku tuh nggak ngerti ya jadi aku tuh seneng loh ngelakuin kayak gini-gini terus temanku tuh udah kayak apa ya, selain menasihati aku udah sampai berbusa sampai dikata-katain kayak gitu-gitulah pokoknya gitu tapi akhirnya eh aku mikirnya kayak ih kok kamu tuh temen kok gak dukung aku sih kayak gitu-gitu loh sampai akhirnya aku merasakan malah temanku yang pergi gitu jadi kayak Wah, itu bener-bener langsung hilang gitu kan. Nah habis itu ya udah akhirnya setelah berpikir keras kalau kalau ternyata ya bener ya kata-kata teman-temanku ini kayak gitu hmm. jadi ya akhirnya memilih keputusan untuk memperbaiki lah nggak separah dulu kayak Oke. gitu. Iya, Dan mulai berubah pelan-pelan. ya betul berubah pelan-pelan dan akhirnya kayak oh ya oke jadi ternyata jadi lebih baik lah aku jadi nyaman jadi diriku sendiri kayak gitu jadi bener sih emang kayak kita butuh orang lain juga ya untuk memperbaiki diri karena kadang kita aku juga ada temen yang selalu memvalidasikan aku gitu loh. Jadi aku Hmm. merasa aku tuh selalu benar di Ya, mata dia gitu. Jadi aku jadi temennya sama itu terus karena aku merasa kalau apa yang aku lakukan tuh benar terus gitu. ya, ya, you go girl. Iya, padahal ternyata lama-lama abis itu aku sampai sini kayak kok aku capek ya kayak gini-gini Ya, gitu ya. terus kayak gitu. Nah, ya ternyata emang bener sih. Perlu ditajamkan memang ya Ya, omongan orang-orang kayak gitu. kalau aku sih mungkin dari komunitas juga ada, tapi menurutku yang paling berdampak buat aku sekarang ini Hmm. itu ya dari didikannya papi mamiku sih Nah, gitu. ya memang Walaupun ya. teman-temanku juga juga ini ya, juga Dampak ya. berdampak Hmm. ya gitu kan. Tapi menurutku kalau papi mamiku nggak mengencourage aku untuk tetap stay di sini, aku nggak akan bisa survive sih gitu. Wih, keren, keren, Gitu. keren, keren, keren. Wih, Lanjut ya. lanjut. Bentar, aku mau tanya nih. Tadi kan Ah, kalau ada Pastor Albert nih, tadi kan aku tanyanya waktu yang udah identitasnya udah gambar dirinya udah rusak nih, ya kan? betul, 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 betul. Tapi gimana Hmm. sih benar-benar bisa stay di gambar diri yang benar atau di identitas yang benar nih? Oh Karena iya, kan betul. dunia ini kan semakin rusak ya Makin gitu kan, jahat. semakin jahat gitu kan. Nggak semakin baik tapi semakin rusak gitu kan. Nah, ini Betul, betul. boleh dijawab nih. Ya, memang dunia yang lagi nggak baik-baik ya. Makanya kita harus ngerti betul identitas kita dalam Kristus seperti apa. Dan identitas itu jangan dicari di luar. Hmm. Identitas kita itu ada di dalam. Di dalam Oh, siapa? Di dalam Yesus. Hmm. yes. Seringkali kan yang tadi aku bilang kan, yang palsu itu nyarinya pencapaian. Itu kan semua berbicara tentang yang di luar. Hmm. Tapi jangan Ya. lupa loh bahwa Tuhan tuh yang dia lihat Tuhan itu adalah yang di dalam. Tuhan tuh lebih Hmm. tertarik dengan apa yang dalam hidup kita. Makanya jangan cari di luar, tapi temukan apa yang ada di dalam.
Ya. Terus juga setelah kita mengerti tadi, ya kita ada terang dan garam, kita dikasihi, kita tebus, kita dibenarkan. Teman-teman, kalau kita ngerti ini aja, sebetulnya udah menurutku seharusnya sudah aman ya, sungguh sebenarnya ya. Karena kalau udah begini biasanya udah nggak takut misalnya ditolak orang gitu ya. Oh nggak, aku nggak cocok sama kamu. Terus nggak apa sakit hati itu gimana? Udah enggak. Ya. Udah ini pasti udah biasa aja gitu loh. Memang kita kan memang hidup nggak bisa apa ini nggak, tidak semua orang bakal suka sama kita kan gitu. Bahkan even kita sudah berbuat baik yang terbaik sekalipun tetap aja adalah orang yang bakal mungkin ngelihat kekurangannya kita gitu ya, bakal ngomongin kita di belakang, Betul. terus ngomongin yang enggak gitu kan, ya pasti ada lah, pasti akan selalu ada yang seperti itu. Jadi Ya. jangan takut, jangan khawatir, walaupun emang kita tinggal di akhir zaman ya, karena kita Matius ngomong kan kasih manusia itu semakin dingin. Oh. Ya kasarnya makin tega-tegaan lah ya gitu untuk Ya. melakukan hal-hal yang demikian tuh makin tega. Cuman ingat kita tuh siapa gitu. Kita kan dalam Tuhan. Kalau dalam Tuhan harus bagaimana? Berarti kan cara berpikirnya itu harus sesuai dengan kerajaannya gitu. Cara berpikirnya Tuhan gimana sih? Tuhan kalau disakiti gitu, kira-kira dia balas apa enggak ya? Kalau kita ngerti bahwa Tuhan itu Tuhan yang mengampuni, ya kita nggak mungkin balas dong, gitu loh. Ya. Ya. Ya nggak sih? Karena Betul, tahu betul. identitasnya gitu. Ada orang susah. Kalau orang susah nggak mungkin, menurutku jadi orang pelit nggak mungkin. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dia punya Tuhan yang murah hati, maka dia juga bermurah hati ke orang lain. Dia tahu identitasnya siapa. Jadi ketemukan itu di dalam Yesus sih menurutku, jangan cari di luar, tapi temukan di dalam. Nah, Ya. mungkin pertanyaan berikutnya nih. Lalu bagaimana? Mungkin yang paling mudah ya, kita tuh identitas kita tuh bisa dilihat dari apa? Misalnya ada beberapa apa namanya tambahan lah ya, aku sebut tambahan ya. Kayak Tuhan sudah kasih talenta, Tuhan sudah kasih potensi. Nah itu kan perlu diasah, perlu di apa yang sudah dikasih Tuhan sama kamu ya dikembangin gitu loh. Jadi jangan nggak dipakai, karena itu juga bisa dipakai Tuhan untuk ini bagian dari identitasmu loh nak, kan gitu loh. Ya. Nah Ya. ini kan juga bisa ada di sana. Jadi banyak hal yang sebetulnya Tuhan itu sudah percayakan. Jadi fine, temukan. Jadi Ya. kayak umur-umur kayak berapa ya? Umur-umur kayak masih SMP, masih SMA. Kalau bisa, ini kan cuma saran ya. Sibuklah untuk menemukan kekuatan kamu tuh di mana, strength Ya. kamu itu apa. Betul, betul. Bukan gebet sana, gebet sini. Betul. Kan? Betul. Itu wasting time banget dan nggak Iya, penting. betul. Nanti kalau putus, depresi lah, pengen bunuh diri Aduh. lah, gitu ya. Ya serius, itu yang terakhir kan juga ada yang begitu kan? Iya, Iya. iya, Kan betul, betul. tuh, meninggalnya karena bunuh diri kenapa? Karena putus cinta. Iya, betul. Ini beneran kayaknya konyol, tapi emang Iya, iya. iya betul-betulan. Ya, jadi teman-teman yang mungkin dengar, yang masih masih sekolah SMP SMA, better kalau aku jadi kalian dan aku harus balik ke kehidupan kalian sekarang, yang aku lakukan, aku akan sibuk untuk menemukan kekuatanku di mana. Semakin cepat aku menemukan kekuatanku di mana dan aku tahu kelemahanku di mana, maka secara otomatis itu akan jauh mempercepat progres Ya, untuk mencapai janji Tuhan dan rencana Tuhan buat hidup aku. amin. Amin. Betul. Iya. Jadi Yes. intinya bagaimana kita menemukan dulu. Jadi Iya. kalau teman-teman sekarang lagi krisis identitas, bukan nongkrong sana nongkrong sini yang nggak jelas, gitu loh. Pastikan teman-teman berada di komunitas yang tepat, yang membangun hidupmu, yang menambah nilai value-mu adalah di situ. Kenapa? Karena nanti nilai hidupmu bertambah, otomatis ya lebih mudah untuk naik ke atasnya gitu loh. Tuhan angkatnya tuh lebih gampang. Ya. Ya. Tuhan mempromosikannya lebih mudah. Kalau teman-teman pengen gini, Tuhan suatu hari aku pengen jadi orang yang besar, bukan jadi orang yang berbadan besar ya, tapi orang Ya. besar misalnya. Ya. Besar dampaknya, Yes. besar jadi berkatnya buat orang banyak. Ya teman-teman harus berkumpul sama orang-orang demikian.
Ya, betul. Dan jangan takut. Ya nanti dikatain kurang, mungkin dikatain apa gitu ya, yang Hmm. mungkin paling cupu misalnya. Jangan takut. Ya. Dibilang paling cupu, dibilang paling nggak bisa apa-apa, ya is okay. Kalau Hmm. kumpulnya sama orang beginian malah tinggal tunggu waktunya. Uh, Pasti jadi, Ya, ya kan? Daripada kumpulnya sama terus atau mungkin yang di bawah kita, ya nggak jadi apa-apa. betul. Nggak akan jadi apa-apa, believe me lah. Ya, Gitu loh. Jadi perlu ada orang-orang, memang memang kalau kumpul sama orang di atas kita, kadang emang harus dengar sesuatu yang nggak enak sih. ya, Aku juga pernah kok dimarahin ya itu lagi tadi sama. balik lagi ya, Mm-mm. kembali ke proses ya. Kembali ke proses. Aku pernah dimarahin sama orang yang aku anggap sebagai kakak rohaniku ya. Sempat Ya, ya. dimarahin aku tahun lalu. Tapi itu Hmm. bagus. Hmm. Bersyukur loh kalau ada orang yang marahin. uh. Ini udah lama nih nggak dimarahin nih, ya kan? Iya. Tapi kalau Antara kita antara kalau jalannya bener atau memang udah malas tegur nih. nah, jadi kalau kita Gitu. ditegur atau mungkin kok keras banget ya, yang Ya, respon kita pertama adalah bersyukur, terima kasih. Kalau ada orang ya, peduli sama kamu itu bersyukur. betul. Percayalah orang yang begini itu nggak punya maksud jahat. Betul. Justru orang-orang yang tahu bahwa kita salah, terus didiemin, terus bahkan divalidasi kayak tadi Asin bilang. Kalau aku nggak mau berteman dengan orang model begitu pasti. Ini cukup orang yang, hai apa kabar? Oke, hai, saya aja. Tapi untuk aku yang bener-bener yang dalam, aku nggak akan mau. Hmm. Ya, 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 ya. Gitu. Karena aku nggak akan pernah membuat hidupku jadi lebih baik. Hmm. Gitu. Kira-kira Wow. gitu sih. Wow, wow, wow. Aku tuh tadi Betul. kepikiran sesuatu loh guys, tapi lupa aku apa ya? Gimana sih lu? Lupa serius. Mungkin ini sih. Oh, ini. Mm, Jadi mm. eh aku tuh jadi kepikiran ceritanya Tuhan Yesus waktu makan-makan perjamuan terakhir tuh. Itu tuh dia tuh sebenarnya udah tahu loh, maksudnya kayak eh si Yudas ini bakal bakal berkhianat Ya. kan. Terus si Petrus juga akan menyangkal dirinya 3 kali Uh, kan. Tapi karena Tuhan Yesus tuh tahu identitasnya dia, ya kan, adalah anak Allah yang memang eh dia turun ini adalah kehendaknya Tuhan. Makanya waktu waktu berdoa pun di Taman Getsemani pun kan juga kayak ngomong, ya pengennya cawannya lalu, tapi biarlah kehendakmu yang jadi gitu kan. Nah, Hmm. karena dia tahu, jadi ya kayak ya udah aku bakal menerima apapun gitu. Dan menurutku ini sih balik lagi ke identitas ya, karena lagi-lagi karena Tuhan Yesus tuh tahu identitasnya benar gitu kan, identitasnya adalah anak Allah gitu Ya. kan. Makanya dia nggak berusaha untuk, pasti kalau manusia tuh pasti kayak, oh ternyata kamu gini ya, ternyata kamu gitu ya, Ya. Hmm. Tuhan kamu, Betul, wah betul, betul. ya ampun aku sih nggak nyangka sih kamu kayak gini sih Betul, betul, gitu betul, kan. betul, betul, Masih kayak betul. aku nggak mau lagi deh, ya udah sekedar tahu aja deh, cukup tahu aja lah gitu kan. Tapi Iya. dilakukan Yesus adalah ya tetap mau jalan bareng, karena itu tadi eh, Tuhan tahu gitu loh, maksudnya memang memang kehendaknya gitu loh, bukan 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 keinginanku gitu kan, tapi Betul. kehendaknya Tuhan gitu, kehendaknya Bapa gitu. Ya. Itu Betul, sih. betul, betul, betul. Ya. Keren sih. Maksudnya Tuhan Ya Yesus karena kan. Oh ya, gimana Pastor? Ya, karena identitasnya kan juru selamat. Identitas dia kan juru Ya. selamat ya. Hmm. Itu kenapa dia harus turun ke dunia. Ya, Ya betul untuk betul. nebus orang-orang model begini, orang-orang model kita. Iya. Dan dia tahu betul. Nanti ada yang dia tolong, nanti dia mentung gitu kan. Udah Hmm. dia tolong, mentung lagi kan gitu Nah, kan. Malah salibkan dia ya toh. Ya kan. Yang model begini kita gini, dia tuh juga merasakan apa yang kita rasain sebetulnya. iya iya Ya, betul. betul. Betul, That's betul. why dia turun ke dunia gitu loh. Dia turun ke dunia dan kita benar-benar apa ya, eh, itu identitas Tuhan sebagai sebagai juru selamat ya, Hmm. sebagai juru selamat. Ya, Memang dia tahu persis identitasnya, jadi gak bakal kabur, gak ya akan betul. pergi. Dan untuk memberikan contoh gitu. Yes. Maksudnya Betul. kayak ya kita aja yang manusia tuh kayak gitu gitu loh. Tapi Mm. zaman dulu Tuhan Yesus udah digituin aja masih bisa
aku mengasihimu, Iya, aku mengampuni. aku mengampunimu, gitu kan. Masih Betul. bisa kayak gitu loh. Sekarang nih manusia udah, kamu ya, aku nggak mau deh, udah deh, cukup tahu deh kamu bla 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 Iya, bla. Aku iya, iya. ya kenal doang lah, gitu. Nggak Iya, usah sampai yang ini deket banget, lagi, deket-deket lagi, gitu kan. bestie Ya, banget. jadi Ya. intinya mulai hilang, mulai luntur, gitu kan. Nah, Mm-mm. itu yang akhirnya jadi bikin kita apa ya, maksudnya mulai kehilangan kasih Tuhan, gitu kan. Karena ya itu tadi kita melihat apa yang dilihat oleh manusia gitu. Nggak berusaha untuk melihat apa yang dilihat oleh Tuhan gitu. Betul. Ya itu tadi Betul. Tuhan itu kan melihat hati ya gitu Ya, kan. Kadang apa yang dipikirin orang pun juga mungkin di mata kita nggak bener, tapi ternyata gimana Tuhan? di mata Tuhan itu ya sebenarnya baiknya tuh gini gitu. Mm, Jadi ya itu tadi kayak Mm-mm. anak zaman sekarang gitu kan nyari validasi gitu-gitu. FOMO gitu. Iya. Tapi Tuhan Ada. Yesus momen itu juga kayak apa ya? Mm. Sangat wow gitu sih. Tuhan tahu dia akan dijual, dia akan disangkal dan emang benar terjadi dan tetap mengampuni gitu. Kita ya benar kata kemarin kayak jadi contoh gitu kan. Walaupun mencoba seperti Tuhan Yesus tuh juga sambil nangis-nangis ya. Kayak Ya. mengampuni orang yang menyakitkan kita tuh aduh susah banget kayak gitu. Nggak bisa Tapi pakai kekuatan kita sendiri. betul. Nah, makanya karena udah capek banget makanya kita istilahnya kayak ngadu lah ke Tuhan kayak Nah, gitu, minta itu kekuatan. Tuhan, aku tuh butuh loh Aku kayak capek. gini. Yo, coba yuk aku Ah, diproses dengan menggunakan kekuatannya Tuhan. iya Gak pakai kekuatanku betul. lagi. Aku mau berjalan sama Tuhan, bla 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 bla, gitu kan. Ya itu tadi Betul. sih, makanya proses pencarian identitas ini tuh sangat-sangat susah dan menggerus apa ya, kayak Hah, bener-bener digerus gitu. Apa sih betul. namanya gerus ya? Bener ya, gerus ya. Gerus. Gerus ya. Iya bahasa Indonesia Ya, tuh ya. gerus tuh apa sih menajamkan ya? Ya itu tadi menajamkan. Apa sih ngomong apa sih? Biasa, 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 ya, biasa. biasa gitu kan. Digerus. Saya digerus ya. Jadi lupa. Ya itu tadi kita bener-bener kayak mulai apa sih diasah atau mulai dihilangkan sisi-sisi yang mungkin nggak baik atau sisi-sisi yang negatif dari kita nih mulai Ya, dihilangin gitu kan, mulai gimana caranya kita menemukan identitas yang serupa dengan Kristus gitu kan, karena ya itu balik lagi di based on Bible pun kita segambar dan serupa dengan Allah gitu kan. betul. Betul, 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 betul. Wow, Ih, seru sekali. seru Ini sekali coba ini gimana ya? Satu topik yang jelas gitu loh, nyata ngerti gak sih? Bukan ya, yang betul ya maksudnya kayak kita lihat dari fisik, dari mata langsung tuh bisa kelihatan. Oh, ini gambaranmu seperti ini ya kayak gitu. gitu. Dan kita hari ini membahas hal tersebut. Yes, Gitu. betul banget, tapi guys nggak kerasa Sudah mau jam udah mau jam 6. 6. Kita Cepat sekali ngobrol ya. banyak banget ya ternyata Iya, ya. nggak kerasa loh sejam Nggak tiba-tiba jam kerasa, 6. iya. Betul. Pastor, seperti biasa, Yes. kita sudah mau jam 6, kita mau minta Hmm. closing statement. Mungkin ada ayat Alkitab yang bisa kita jadiin pedoman ya, atau pegangan lah untuk pertemuan kita hari ini ya. Buat mungkin seminggu ke depan, sebelum ketemu sama Yutars lagi minggu depan, kita punya pegangan ini nih. Silahkan, Pastor. Oke, aku mau share agak panjang tapi tak singkat aja langsung. Boleh, boleh. Teman-teman pasti pernah dengar cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Setuju ya? Ah, Pernah Pernah, dengar pernah. itu ya? Bahkan apal. Bahkan Yes, apal. betul. iya Nah, betul kerap bahas. jadi ceritanya adalah di mana anak bungsu tiba-tiba minta warisan Hmm, kepada bapaknya. Nah, teman-teman harus tahu tradisinya, warisan itu diberikan ketika orang tuanya nggak ada atau meninggal atau hari itu kayak orang mutus hubungan itu loh. hmm, Hari ini aku nggak ada hubungan sama papa kamu lagi, terus ya, dia gone. Itu yang terjadi masih bungsu tuh kayak gitu. Nah, hmm, ketika dia pergi dari bapaknya, yang terjadi kemudian apa? Dia memuaskan keinginan dagingnya sendiri, ya kan? Terus dia pergi ke pelacuran dan lain sebagainya, ya, dihabiskan lah ya. ya. Sampai dia habis semuanya dan teman-temannya biasa ya, kalau orang banyak duit, diberkati, orang ngumpul, begitu nggak ada, ditinggal. Ya, itu Hmm, terbukti kapan? Ketika tidak ada orang yang mau terima dia dan ya, dia harus di tempat babi, mau lapar, mau makan nggak bisa. Nah, ini aku mau cerita hampir detailnya di sini. Lalu dia baru inget di rumah bapaknya itu banyak makanan. Hmm, hmm, Di tempat babi itu kan bahkan dia pengen makan ampas babinya aja nggak dikasih kan. ya, ya. Nah, terus baru ingat, wah nanti aku datang ke rumah bapakku,
Pastinya aku sudah nggak layak untuk jadikan anak. Padahal dia keluar dari rumahnya sebagai anak kan? Dia Ya, keluar dari rumah itu sebagai anak. betul. Tapi perhatiin ketika dia berpikir bahwa aku nggak layak sebagai anak, aku nanti pulang, aku jadi budak. Mentalnya berubah, Ya, identitasnya berubah. Nah, menariknya adalah ketika dia memutuskan untuk pulang, bapaknya tiap-tiap petang dikatakan dia melihat dari kejauhan dan finally dia lihat anaknya pulang. Dan ya, bapaknya nggak peduli ini anak bawa babi, nggak pernah keramas 3 tahun, 2 tahun, nggak peduli dia, nggak pernah mandi dan sebagainya, dia peluk, dia cium. Terus ini yang menarik. Menariknya adalah ketika si bungsu berkata, mau ngomong nih, dia baru ngucap nih, Bapak aku sudah nggak layak disebut anak. Bapaknya stop intervensi di situ, hmm, katanya kalimat yang jadi budak itu nggak diterusin. hmm, Yang dilakukan bapaknya apa? Suruh hambanya bawa kasut, bawa jubah, cincinnya, materainya dikembalikan. Kok pertanyaan gini, kenapa nggak disuruh mandi dulu? Kan bau. ya, Tahu nggak kenapa? Karena yang bapaknya mau, dia keluar sebagai anak. Kalau dia masuk rumah, identitasnya juga sebagai anak, wah, bukan budak. Aku wow, berdoa teman-teman nangkep message ini dengan baik. ya, Jadi ya, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupanmu, engkau sedang jauh dari Tuhan, engkau hidup dalam dosa, satu hal, Bapamu di surga tuh nunggu kamu mau pulangnya kapan. hmm, Dia wow, nggak pernah anggap kamu sebagai budakmu. Itu kenapa kan ada orang-orang yang pernah pelayanan. Karena saya merasa berdosa. Identitasnya salah. iya, iya, Bukankah seharusnya kamu melayani karena kamu sebagai anaknya? wow, Hamba iya, ya kan? Hamba iya, karena Yesus juga hamba kok. iya, Tapi identitasnya lihat ya, bapaknya tidak membiarkan anak yang ngucap jadi budak aja, enggak diintervensi. hmm, Dia keluar sebagai anak, pulang juga sebagai anak, dan kita juga adalah anak-anaknya dikasih Tuhan, dicintai Tuhan. Itu aja, Pak wah, Mastin. Wah, keren, iya. terharu, Closing statementnya ngena banget, ngena banget, tua ngena banget, banget. wah banget. Mungkin iya ya, maksudnya kayak hal ini tuh udah sering kita dengar dan menjadi hal yang menurut kita kayak Biasa, biasa iya gitu kan. Tapi betul. ternyata ya itu tadi, semakin kita dewasa secara rohani, semakin kita dewasa secara karakter, kita Hmm. akan makin ngerti dan makin dalam akan ini gitu kan, Makna-makna pengenalan akan firman Tuhannya. firman Tuhan ya, Nah, betul 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 betul. itu. Jadi Iya, ya kan. baru notice, iya, bener Ya juga itu ya. bener kayak maksudnya kenapa nggak disuruh mandi dulu? Alah kamu Iya, bau nggak usah mandi dulu deh gitu baru jadi anak aku gitu enggak kan? Tapi bener. dipeluknya waktu masih kotor, masih bau, masih ya masih nggak bener gitu kan? Gitu. Wah, Wah, keren sih. keren 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 banget keren. sih. Wah, Makasih thank you Kak banget, Albert Pastor dan Albert. share-nya luar Thank biasa you, sama-sama banget. Pak Seperti Hastin. luar biasanya Iya, ya, seperti luar sangat-sangat biasanya. memberkati, Selalu. sangat-sangat Hmm. insightful. Wow, terima kasih buat waktunya sudah meluangkan buat ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Semakin luar biasa Ya, dipakai Tuhan dimanapun Pastor Albert Amin. berada. Semakin Amin. diberkati, keluarga, Amin. ya, semuanya, kesehatan semuanya semakin diberkati. betul. Terima kasih Terima udah mau kasih. jam 6. Terima kasih juga buat para users yang sudah setia juga mendengarkan Yes, kita setiap hari Selasa. betul. Dan kita bakalan ketemu lagi di Selasa minggu depan dan minggu depannya di hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore di DTS bersama aku Astin. Dan Farel, kami pamit. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Nah, langsung itu saja. Nah. Pastor, thank you so much. Shalom. Yes, thank you, Farel Hastin. Wah, sangat Thank keren you, thank sekali. you. Kami pamit ya, Pastor. Karena Mantap, mantap. Ya, ya, kita kami mau pamit lanjut. akan lanjut soalnya Ya, latihan. sama. Foto dulu dong. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Kita belum foto loh. Iya, kita foto dulu kali ya. Pakai pakai seperti biasa, pakai ini ya. Karena aku nggak tahu cara screenshot di sini ya. Oh, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Thank you so much, Master.
Siap, thank you ya. Semangat terus, cepat sembuh ya, Astin ya. Ya.